Anak muda zaman now, generasi milenial dan generasi Z pasti udah tahu atau seenggaknya kalian pernah dengar yang namanya aset kripto atau mata uang kripto atau cryptocurrency. Dan intinya, simpelnya itu cryptocurrency itu adalah kayak uang digital yang akhir-akhir ini lagi hits banget. Dan banyak banget nih sekarang NFT yang pakai kripto sebagai kayak mata uang buat transaksinya. Kripto ini banyak macam ya guys, ada Bitcoin, Ethereum, Dogecoin dan segala macam. Dan pemerintah Indonesia itu sadar banget kalau popularitas aset kripto ini semakin tinggi dan per 1 Mei 2022 transaksi aset kripto udah kena pajak. Jadi buat kalian-kalian yang emang suka jual beli aset kripto atau tuker-tukeran aset kripto nih, jenis-jenis aset kripto ditukar-tuker kayak gitu, itu penting banget kalian tahu sebenarnya nantinya kalian bakal kena pajak yang mana nih dan berapa besarnya. So, stay tune dan jangan di skip ya videonya. Hai guys, welcome back to my channel bersama aku Lucy Sutanto di channel Pajak Milenial. Di channel Pajak Milenial ini aku akan berbagi ilmu pajak, update pajak, cerita pajak, tips and trik seputar perpajakan dengan bahasa yang gampang banget buat kalian mengerti para generasi milenial. Dan sebelumnya aku mau say thank you banget buat kalian-kalian semua yang udah support aku sama ini, yang udah nonton video aku, so thank you banget guys. Dan buat kalian-kalian bisa juga dukung aku dengan cara subscribe, like, and share. Dan kalian juga bisa komen-komen di video ini. Dan jangan lupa kalian aktifkan tombol notifikasinya supaya kalian gak pernah ketinggalan update perpajakan dari aku. Dan sebelumnya aku mau disclaimer dulu ya guys, kalau yang aku sharing ini berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 68 tahun 2022. Dan ini beneran ada peraturannya, bukan hasil dari mengarang indah aku. So, karena ini konten perpajakan, konten hukum gitu ya. Jadi kalian itu please, kalian tuh konsen banget dengerinnya dan jangan di skip. Kalau kalian skip, yang ada kalian itu bukannya tercerahkan dan yang ada kalian malah bingung, auto bingung kayak gitu. So, siapin kopi kalian. Yuk mari. Di konten video ini aku ngebahas dua macam orang nih. Pertama, untuk orang yang beli kripto, dan yang kedua untuk orang yang jual kripto. Oke, buat kamu-kamu yang beli aset kripto, mau itu Bitcoin lah, Ethereum dan segala macam, kalian akan dikenai pajak pertambahan nilai atau PPN yang besarnya 0,11% atau 0,22%. Kalian bakal kena 0,11% kalau kalian itu beli aset kriptonya dari pedagang fisik aset kripto. Kalau enggak beli dari pedagang fisik aset kripto, kenanya lebih gede 0,22%. Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu dong pedagang fisik aset kripto? Pedagang fisik aset kripto itu adalah perusahaan-perusahaan yang memfasilitasi transaksi aset kripto yang udah terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau BAPEPTI. Dan setahu aku sekarang tuh udah sekitar 12 perusahaan yang udah terdaftar di BAPEPTI tersebut sebagai pedagang fisik aset kripto. Setahu aku ya, ini sampai sekarang sih kayak Indodax, terus toko kripto, nah itu udah statusnya sebagai pedagang fisik aset kripto. Dan sisanya ya kalian silahkan googling ya guys. Jadi kalau misalnya kalian itu mau beli aset kripto, kalian make sure dulu, kalian pastikan dulu bahwa perusahaan yang membuat aplikasi atau membuat platform tersebut itu sudah pedagang fisik aset kripto. Karena kalian bisa kenanya beda nih PPN-nya, bisa kena 0,11 atau 0,22. Berikutnya, kalau kalian yang jual aset kripto, kena pajaknya apa coba? Kalau kalian yang jual aset kripto, kalian kudu bayar pajak penghasilan pasal 22 atau PPh 22 yang besarnya 0,1% kalau kalian jual aset kripto kalian lewat perusahaan, lewat aplikasi yang statusnya pedagang fisik aset kripto. Kalau enggak, kenanya 0,2%. Jadi kayak semua transaksi jual beli itu bakal kena tarif lebih tinggi kalau kalian jualannya
atau belinya itu enggak lewat pedagang fisik aset kripto. Terus Kak, gimana cara ngitungnya dong? Nah, ngitungnya sebenarnya caranya gampang banget, itu tinggal dikali persenannya aja dengan nilai transaksi aset kripto. Nah, cuma nih guys, aset kripto ini agak sedikit beda ya, karena ini kan uang digital. Jadi untuk kepentingan pajak, buat ngitungin pajaknya itu ada 3 nilai transaksi aset kripto. Yang pertama, nilai uang yang dibayar kalau transaksinya pakai mata uang fiat. Simpelnya, kalian itu jual beli kripto pakai mata uang rupiah. Dan cara ngitungnya tuh gampang banget, tinggal kaliin aja persenan tarif pajaknya dikali dengan nilai transaksinya. Dan supaya kalian nggak bingung, aku bikin contohnya ya. Oke, misalnya aku itu punya 0,7 koin Ethereum. Dan kalian mau beli Ethereum aku pakai rupiah. Dan kita berdua nih itu udah sama-sama pakai aplikasi yang statusnya pedagang fisik aset kripto. Dan konversi satu nilai aset kripto itu setara dengan 500 juta rupiah. Jadi aku yang jual aset kripto aku, yang jual Ethereum aku itu kena PPh 22 yang besarnya 0,1% dikali dengan 0,7 yaitu koin Ethereum aku 0,7 dikali dengan 500 juta rupiah yang hasilnya itu 350.000. Dan kalian yang beli Ethereum aku itu kena PPN, kalian harus bayar PPN yang besarnya 0,11% dikali 0,7 dikali 500 juta yang hasilnya 385.000 rupiah. Yang kedua, nilai masing-masing aset kripto kalau transaksi kalian itu adalah tuker-tukeran mata uang kripto atau tuker-tukeran aset kripto, yaitu istilahnya swap. Jadi swapnya itu kayak gini loh. Misalnya aku itu punya 0,3 Bitcoin dan aku mau tukeran sama si A yang punya 30 Ethereum. Jadi kalau dipajak, tuker-tukeran kayak gitu itu diasumsikan kayak jual beli. Jadi seakan-akan aku yang punya 0,3 Bitcoin itu ngejual kepada si A, dan si A yang punya 30 Ethereum seakan-akan dia itu jual ke aku. Jadi nantinya aku itu kena PPh 22 dan kena PPN sekaligus, si A juga kena PPh 22 dan kena PPN juga. Kayak gitu. Dan ngitung pajaknya gimana? Untuk transaksi aset kripto ini, yaitu yang swap ini, itu kita butuh nilai konversi aset kripto ke rupiah. Jadi itu nilainya akan disediakan oleh bursa berjangka aset kripto. Dan nilainya juga bisa berdasarkan sistem dari aplikasi atau perusahaan tempat kita bertransaksi, yaitu swap itu terjadi. Nah, jadi tinggal dikaliin aja pajaknya berapa dikali dengan nilai konversi aset tersebut. Dan yang ketiga, nilai aset kripto yang dipindahkan ke akun pihak lain kalau transaksinya itu kalian nukerin kripto kalian dengan barang selain aset kripto. Dan cara ngitung pajaknya hampir sama kayak yang swap. Jadi kalian harus konversi dulu nilai kripto kalian ke rupiah. Oke deh, kalau gitu aku udah ngerti. Kalau misalnya aku beli kripto, aku udah kenanya PPN. Kalau misalnya aku jual kripto, aku kenanya PPh 22. Oke, aku ngerti. Nah sekarang bayarnya gimana dong? Nah itu kalian gak usah khawatir gimana cara bayar pajaknya, karena nanti platform tempat kalian jual beli transaksi atau perusahaan yang mewadahi kita untuk jual beli transaksi kripto itu yang bakal nagihin pajaknya ke kalian. Jadi kalian itu bayar pajaknya ke platform tersebut. Oke guys, sekian share dari aku. Gimana? Udah gak bingung kan kalau per 1 Mei 2022 kalian yang demen jual beli kripto bakalan ditagih pajak. Dan ini sebenarnya peraturannya tuh masih kayak general banget ya guys. Dan kalau memang ada peraturan detailnya yang lebih terperinci, yang lebih detail gitu, yang ceritanya tuh lebih lebih on point banget gitu, akan aku update ke kalian semua.
Dan seperti biasa, kalau memang kalian masih ada yang mau ditanyain, kalian boleh komen di video ini. Atau kalau memang kalian ngerasa bahwa kayaknya nggak mau dilihatin oleh semua orang komen kalian, kalian boleh DM aku atau direct message aku di Instagram aku @lucy.sutanto. So guys, thank you so much for watching. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian kalau kalian ngerasa video ini membawa manfaat buat diri kalian. So, takut pajak? Aduh, nggak lagi dong ya. Salam pajak milenial. Dah.